cukup. Perkara manusia ridho pada ridho, ada yang ridho atau ada yang nggak ridho, itu tidak masalah. Karena siapa yang mengutamakan ridho Allah, walau dimarahi sebagian manusia, maka Allah ridho pada hamba itu dan akan membuat orang-orang yang ridho padanya. Itu jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mengutamakan ridho manusia dan bisa menjadikan manusia semuanya ridho pada kita, itu cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, irda'un nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya seluruh manusia itu merupakan cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Kita itu mau bagaimanapun ada yang ridho, ada yang nggak ridho. Mau memblok kayak apapun ya ada yang ridho, ada yang nggak ridho. Dan orang biasa komentar. Kadang komentar juga nggak begitu mikir, yang penting komentar kan gitu kan. Karena itu ada cerita bapak dan anak naik himar berboncengan melewati kumpulan orang. Mereka ngomong, dua orang ini kok tidak punya kewibawanan, kan gitu. Masa keledai dipakai boncengan, kok nggak kasihan sama himarnya keledai. Akhirnya turun, kita turun saja daripada dikata-katai orang sebagai orang yang gak punya kasihan sama hewan. Nanti bapak yang kamu turun, bapak yang naik. Kemudian kalau kamu capek jalan, nanti kamu yang naik, bapak yang jalan kaki. Akhirnya begitu, bapaknya naik, melewati kumpulan orang, dikomentari, itu bapak tidak punya rasa kasihan sama anaknya. Dia enak-enakan naik kendaraan, anaknya disuruh berjalan. Akhirnya anak, bapak tak turun, kamu yang naik. Melewati kumpulan orang, dibilang itu anak tidak punya sayang sama bapaknya, tidak punya hormat. Dia naik kendaraan, bapaknya yang jalan kaki. Anak durhaka itu. Pak, saya tak turun aja. Akhirnya dua-duanya jalan kaki, keledainya dituntut. Melewati kumpulan orang, dikomentari lagi. Ini dua orang ini maksudnya apa? Kalau maunya jalan, kenapa bawa kendaraan? Bawa kendaraan kok gak dinaiki? Ini sebenarnya marah sama enggak? Keliru semuanya kan? Akhirnya udah kita naik aja. Karena seandainya kita gendong sekalipun himar kita tetap dianggap salah. Sudah yang penting naik boncengan, naik himar itu boleh, dan kita boncengan aja. Dan tidak usah kita dengar omongan orang. Jadi yang penting halal, yang penting boleh, yang penting diridhai Allah. Apalagi itu kebaikan dalam syariat Allah, apalagi itu tauhid dan sunnah, apalagi itu diajarkan oleh Rasulullah. Sudah pegang teguh, tidak usah mendengarkan apa kata orangnya. Yang penting Allah ridho, cukup, selesai.
Itu. Nah. Karena tidak ada yang bisa memberi bahaya selain Allah Ta'ala sendiri. Tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah Ta'ala sendiri. Dan apapun yang Allah berikan tidak ada yang bisa menghalangi, dan apapun yang Allah halangi tidak ada yang bisa memberikan. Terus setiap kita juga akan mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan untuk kita, dan apa yang tidak pernah ditakdirkan untuk kita tidak pernah akan kita dapatkan. Tulisan takdir sudah kering, lembaran takdir sudah ditutup. Terus apa yang perlu dikhawatirkan? Yang penting kita sudah minta yang baik-baik. Kita berlindung dari segala keburukan, sebagaimana itu diperintahkan dan disyariatkan. Kita tidak akan luka, walau banyak orang misalnya ingin melukai kita, kecuali luka itu sudah Allah takdirkan untuk kita. Kita tak akan mati kecuali ajal itu memang sudah saatnya tiba, dan jatah rezeki kita sudah habis. Kalau masih ada jatah rezeki berupa nasi betul misalnya di suatu warung di mana begitu, maka walau kecelakaan tidak akan mati, karena masih ada jatah rezeki di warung tertentu sesuai yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Dan kecelakaan pun tidak akan terjadi kecuali sudah ada tulisannya. Dari situ, kenapa harus cemas? Kenapa harus khawatir? Takut rezekinya dibunteti orang. Tidak bisa orang bunteti rezekinya orang. Baik. Ini ada pertanyaan, mencari bantuan manusia itu sesuatu yang sulit dicapai, sedangkan istri harus mencari ridho suami. Kalau mencari ridho satu orang, insya Allah gampang, gitu ya. Tapi kalau mencari ridhonya seluruh manusia, itu yang tidak mungkin tercapai. Karena manusia, kalau kita baik-baik saja, tetap ada yang gak ridho. Kita bertauhid, orang yang suka syirik juga marah. Kita melaksanakan sunnah Nabi yang itu ajaran yang sangat baik. Orang-orang yang gak suka sunnah Nabi juga gak ridho. Kita ikut-ikutan orang lain, ada juga yang tidak ridho. Tapi kalau mencari ridho seseorang saja, insya Allah tidak sulit. Jadi ya, mencari ridho suami misalnya gak sulit, asalkan suaminya juga tidak mempersulit. Kalau suaminya mempersulit istrinya, dia pun akan dipersulit oleh Allah Ta'ala. Ya. Dipersulit untuk dapat bahagia. Kenapa? Karena orang itu ketika mempersulit diri dalam syarat untuk bahagia, dia akan sulit mendapat bahagia. Saya kalau belum punya ini, punya itu, saya belum bisa bahagia. Akhirnya sebelum punya itu ya gak bahagia. Tapi kalau ya berapapun yang Allah berikan, bagaimanapun ya, keadaan
segala apapun yang tidak mengenakan umumnya orang, insya Allah saya tidak mau terganggu dengan itu. Karena itu saya akan sabar menghadapi itu semua dan ridho hatiku dengan itu semua. Karena kalau ada sesuatu yang enggak mengenakan, itu pasti karena dosa saya. Karena segala yang tidak mengenakan itu namanya musibah, dan orang kena musibah itu karena dosanya. Allah katakan ma'asabaka min syarrin fa min nafsik, keburukan apapun yang menimpa itu akibat dosa. Dan musibah itu datang untuk orang beriman sebagai bentuk penyegeraan siksa kalau itu di luar, kalau itu berat dirasa, itu penyegeraan siksa agar terhindar dari siksa yang lebih berat di alam kubur dan di akhirat. Tapi kalau itu musibah ringan dalam batas kesabaran, maka itu hanya akan menambah pahala dan ampunan dan akan menyebabkan pengangkatan derajat, sehingga sangat menguntungkan. Dan akan menjadi tambahan rahmat dan sholawat dari Allah dan juga hidayah. Karena Allah mengatakan tentang orang yang sabar, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah, yakni orang yang sabar itu orang-orang yang akan mendapatkan sholawat dari Allah dan dapat rahmatnya, dan mereka orang yang dapat petunjuk. Jadi asalkan suami tidak mempersulit istri dan tidak membuat persyaratan sulit untuk memberikan ridhonya, maka tidaklah sulit untuk mendapatkan ridho suaminya. Dan bagi para suami supaya menyederhanakan syarat kebahagiaan supaya mudah ya. Pokoknya istrinya setiap hari minimal sekali mau mandi. Dan mau menyiapkan makanan untuk suami ketika ada bahan, gitu ya. Dan mau pijeti kalau memang perlu dipijeti, tapi tidak usah menuntut pijetnya kayak pijet yang bayar-bayar dari 50.000 100.000. Pokoknya di mak gitu. Udah